Saya dapat di ayat 18 juga. Dengar baik-baik. Jadi menurut Kejadian 2:18, yang namanya jodoh itu cuma satu kesimpulannya, apabila matamu gak ikut-ikut milih. Oh, gak ada yang ngamen. Jadi begini, dengar baik-baik. Kalau saudara cowok melihat cewek cantik lalu bergetar hatinya, wajar. Begitu pula cewek lihat cowok cakep, hati bergetar, itu wajar. Nah, itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Kalau jodoh itu begini, saya lihat seseorang, aduh ini orang jelek sekali ya, tapi hatimu kesetrum. Nah, itu jodoh. Amin kan rame-rame, cepat. Serius saudara, itu firman Tuhan. Kok nggak amin lagi? Sekarang bayangkan, dunia saja bisa punya pendapat begini. Ini dunia saudara, bukan gereja. Dunia punya pendapat begini. Hei, kalau semua milih yang cakep dan yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Ayo. Loh, betul tidak? Bukan berarti yang jelek kasih anak Tuhan, nggak begitu. Awas kalau saudara masih mikir tentang kata jelek, engkau jahat. Di dunia ini nggak ada orang cakep, nggak ada orang jelek, nggak ada orang cantik, nggak ada orang jelek. Kenapa? Sebab masing-masing individu itu unik. Katakan amin. Tidak bisa dibedakan. Jadi jelek cantik mau dibandingkan siapa? Sebab kita masing-masing ya sendiri, tidak ada bandingannya. Oh, enggak amin lagi, aduh susah bener ini. Amin. Jadi kalau saudara masih membedakan orang cantik, cakep, jelek, buruk, engkau jahat di hadapan Tuhan. Dah, saya ngomong gini aja supaya dipersingkat. Maaf ya, jangan tersinggung. Saudara, siapa pernah bertemu sebuah pasangan, waduh sudahlah, suaminya cakep, istrinya cantik, anaknya jelek-jelek. Ada yang pernah ketemu tidak? Hai, jawab cepat, ada yang pernah ketemu tidak? Ada. Nah, itu buktinya. Siapa bilang memperbaiki keturunan? Gak ada. Maka itu jodoh itu hak Tuhan. Terima yang Tuhan kirimkan kepada setiap saudara yang belum menikah. Sungguh terima. Jodoh itu kalau dari Tuhan, dua-duanya pasti akan ngerti. Maka itu tidak perlu jodoh itu dikejar-kejar. Karena kalau sampai yang satu nggak pernah ngerasa apa-apa, goblokmu sendiri ngejar-ngejar orang itu. Berarti Tuhan belum gerakkan hati orang itu. Tapi kalau dari Bapa di surga, dua-duanya langsung saling ngerti. Jadi ingat, bukan mata yang menentukan siapa jodoh. Oke, kita kembali ke Yosua 13. Jadi yang penting apa? Setelah kita menjadi tua, karena umur kita bertambah terus. Saya ulangi lagi ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya. Nah, ini yang penting. Berfirmanlah Yahweh kepadanya. Makin tua usia kita, makin lanjut umur kita, maka Alkitab menuliskan, bukan harus makin kaya, harus makin ini, tidak. Tapi ini yang penting. Makin tua usia kita, seharusnya kita makin rajin mendengar Tuhan berfirman apa kepada kita. Katakan amin. Mengapa secara fakta orang-orang makin lanjut umur dikatakan jam tidurnya makin kurang? Dan itu betul. Kenapa? Di saat-saat seperti itu, mari kita yang usia kita makin bertambah, nantikan firman dari Tuhan setiap malam itu. Kok gak ada yang ngamen lagi? Nonton bola tahan. Harusnya kita bisa mendengar dia berfirman apa. Saudara, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Kita harus bisa mendengar firman Yahweh untuk masing-masing anak-anak kita. Amin kan lagi? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau buat. Kita tinggalkan dulu kitab Yosua. Kita buka 2 Samuel pasal yang ke-7. Tiap kali saya ingat hal ini, saudara, hati saya sangat terharu. Maka itu orang-orang tua, ayo kita
membiarkan Tuhan menyatakan dirinya seperti itu kepada kita yang sudah bertambah terus usia kita. 2 Samuel 7 ayat 18. Kenapa dunia berkata makin tua makin bijaksana? Betul. Kenapa makin tua makin bijaksana? Sebab sudah banyak waktu yang kita lewati dalam hidup itu. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sudah banyak yang kita lewati. Istilah dunia sudah banyak makan asam garam. Nah, harusnya kita makin jadi begini. Lihat ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, siapakah aku ini ya Yahweh Tuhan? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Jangan tutup dulu, karena kita akan lanjut ayat 19. Saya akan ceritakan ayat 18. Firman ini diucapkan Daud ketika hari itu dia baru dilantik menjadi raja atas seluruh Israel. 7 tahun sebelumnya dia dilantik hanya jadi raja untuk suku Yehuda. Tahun ke-8 akhirnya sisa dari suku-suku Israel itu menyerang dan minta Daud jadi raja. Jadi wilayahnya, otoritasnya, kekuasaannya, kekayaannya, semuanya bertambah. Nah, ketika Daud sadar, wow, sejauh ini Tuhan membawa aku, sedemikian ini Tuhan menolong aku. Ini ilustrasinya. Kalau ada seorang penjual bakso, misalnya dia tetangga saudara cuma jual bakso, tiba-tiba bisa jadi presiden. Ngerti maksudnya? Nah, seperti itu Daud. Siapa aku? Siapa keluargaku? Masih ingat masa kecilnya? Dia anak tertolak. Bapak ibunya gak suka dia. Mereka itu orang tua ini dan kakak-kakak yang lain itu inginnya Daud ini mati. Tapi karena mereka orang Israel gak boleh membunuh. Bapaknya akalnya jahat. Apa yang dibuat? Suruh anak bungsu jadi gembala. Itu kejahatan di Israel. Anak bungsu gak boleh jadi gembala, harus anak sulung. Kenapa? Karena pengembalaan zaman itu sangat berisiko. Rampoknya banyak, binatang buasnya banyak. Itu sebabnya kenapa Isai minta Daud jadi gembala. Jahat juga. Supaya dia cepat mati, entah digebuki perampok atau dimakan binatang buas. Kejam gak bapak itu? Ternyata justru di padang pengembalaan itu dia makin dekat dengan Yahweh yang kudus itu. Maka ratusan mazmur dia gubah waktu dia bersendiri di padang gurun. Bapaknya makin kecewa, kok gak mati-mati nih anak. Malah ketika dia menghadapi Saul, dia malah saksi. Pernah terjadi raja, singa dan beruang datang mau merampas domba-domba milik ayahku. Kesaksian luar biasa. Nah, ketika dia jadi raja atas seluruh Israel, kekuasaan, otoritas, wilayah, negara, kekayaan bertambah semuanya. Maka dia masuk ke hadapan Bapa di surga dan dia bicara seperti itu. Siapakah aku dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kalau kita hanya lihat ayat ini, saya tanya gini kepada masing-masing saudara. Semiskin-miskinnya kita, rumah yang kita kontrak sering kebanjiran. Misalnya begini. Adakah saudara dan saya tetap bersyukur? Ya enggak amin. Bagaimana rumah kebanjiran bersyukur? Gampang. Ganti semuanya barang plastik sehingga enggak hancur kena air. Beli TV yang namanya plastik. Gampang bukan? Sungguh banjir pun jangan marah. Karena di sekitar saudara tetap ada orang yang saudara bisa berkati dalam hidup itu. Amin. Apa syukur yang kita berikan kepada Bapa di surga sampai hari ini? Bagaimanapun kondisi kehidupan kita. Ayat 19 saudara. Ayat 19. Ini yang menarik sekali. Dan hal ini
masih kurang di matamu, ya Yahweh Tuhan.